Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismail Kurnia. Saya akan menjelaskan terkait dengan basic QCC atau Quality Control Circle. Sebagai tantangan di tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, di mana dunia industri sempat terjadi lockdown, baik di Indonesia dan seluruh dunia dikarenakan ada COVID virus. Dan hal ini berimbas terhadap dunia dan juga berimbas terhadap dunia industri pada umumnya. Nah, ada beberapa tantangan industri di mana kita lihat di sini ada Toyota, ada Chevrolet, Kodak, dan mungkin juga Nokia. Mungkin teman-teman semuanya paham beberapa brand yang saat ini eksis dan juga beberapa brand yang saat ini sudah run out atau sudah tidak terlihat lagi di pasaran. Ya, salah satunya adalah Nokia. Ya, Nokia dulu sangat jaya, tapi dia terlalaikan, termininabobokan dengan keunggulannya, tapi saat ini dia tersalip oleh yang namanya Android. Ya, ini adalah tantangan-tantangan di mana setiap industri harus melakukan melihat, mereview, dan melakukan perbaikan agar terjalin agar tercipta sustainability dari perusahaan tersebut. Kemudian selain itu juga di dunia industri itu kita sangat bergantung dengan customer. Di mana customer saat ini selalu meminta dan mengharapkan kepada kita sebagai supplier untuk menurunkan harga jual, sedangkan cost produksi kita naik. Nah, apa yang terjadi? Lambat laun profit perusahaan kita akan terus menurun, dan kalau tidak dilakukan perbaikan, maka cost production kita naik dan lambat laun perusahaan akan collapse karena profitnya sudah tidak ada lagi. Apa yang harus dilakukan di yang akan datang atau mulai saat ini kita harus melakukan penurunan cost production sehingga kita mendapatkan profit yang terjaga. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan improvement dalam hal peningkatan produktivitas dan reduce cost. Bagaimana kita untuk mendapatkan harga yang kompetitif? Salah satunya adalah sebenarnya kita tidak mesti harus mengurangi tenaga kerja dan juga kita tidak mesti harus mengurangi material dan kita juga tidak harus mengurangi spesifikasi dan lain-lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya melakukan continuous improvement supaya produktivitas kita meningkat dan losses yang ada bisa dihindari. Salah satu poin yang lain adalah bagaimana kita menjaga quality product dari hasil yang kita produksi. Jangan sampai kita membuat produksi yang kualitasnya jelek, sehingga pada saat kita terkirim ke customer, maka kehilangan kepercayaan terhadap customer karena ada klaim NG dari part yang kita kirim. Kemudian juga sehingga mengakibatkan kuantiti produksinya berkurang, dan efeknya automatically profit akan turun. Sehingga sangat memungkinkan perusahaan ini akan menjadi bangkrut. Dan apa yang terjadi terhadap pegawainya? Nah, ini adalah menjadi concern dari kita semua dan harus menjadi pemikiran dan kepedulian dari semua pegawai yang ada di perusahaan ini. Baik, secara umum, di mana perusahaan itu secara total sangat menginginkan menjadi world class operation excellent company, di mana salah satu basic yang harus dilakukan adalah dengan melakukan 5S, safety dan improvement, di mana hal ini menjadi basic dari pabrik yang menjadi world class. Nah, ditunjang oleh beberapa pilar, yaitu salah satunya adalah lean manufacture, kemudian TQM dan TPM. TQM itu adalah Total Quality Management dan TPM adalah Total Productive Maintenance.
Sehingga kalau semuanya terjadi di mana safety, quality, cost, dan productivity serta orang di-maintain, di-manage dengan baik, maka perusahaan itu akan menjadi world class company. Kemudian dalam satu referensi juga, kita bisa melihat dari sudut pandang Toyota Way, yaitu di mana menjadi pilar adalah continuous improvement dan respect for the people, ya, memberikan respect terhadap orang dengan konsep PDCA Learning Cycle. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan terkait dengan bagaimana sih activity QCC itu berjalan. Karena di dalam konsep improvement di dunia industri, itu salah satu elemen, salah satu aktivitas yang ada di dunia industri adalah dengan melakukan QCC. Dan juga ada yang istilahnya kita kenal dengan istilahnya Kaizen Rally atau Kaizen, improvement Kaizen yang per orang. Nah, di dalam perusahaan, pada umumnya, perusahaan-perusahaan manufaktur itu kita kenal dengan aktivitas QCC atau Quality Control Circle. Nah, tapi di dalam dunia selain manufaktur, contoh di dunia jasa, di BUMN dan sebagainya, kadang-kadang kita mengenal dengan istilah namanya GKM atau gugus kendali mutu, sama konsepnya. Oke, salah satu stepnya adalah yang pertama biasanya kita harus melakukan persiapan. Persiapan dari mana? Dari mulai visi, misi perusahaan, komitmen, struktur organisasi, dan juga pembentukan grup di masing-masing area kerja. Kemudian setelah itu baru melakukan aktivitasnya. Salah satu aktivitasnya yang pertama biasanya step untuk QCC-nya adalah pertama identifikasi masalah. Kemudian identifikasi masalah dan menentukan tema. Contoh kita akan menentukan tema apa, dari sisi mana, dari sisi data yang ada, atau Pareto diagram, atau hasil benchmarking. Kemudian yang kedua menetapkan target dan membuat rencana kerja. Menetapkan target itu harus smart, salah satunya adalah smart, ya, harus terukur, ya. Kemudian yang ketiga adalah analisa kondisi yang ada. Analisis kondisi yang ada biasanya dengan cara melihat ke Gemba atau ke lapangan. Yang ketiga adalah analisa penyebab akibat dan menentukan penyebab yang dominan. Dengan cara apa? Biasanya melakukan analisa dengan salah satu toolsnya adalah Anaconda dengan cara fishbone. Kemudian merencanakan penanggulangan dari hasil akar masalah yang terjadi, maka dapatlah kita merencanakan penanggulangan. Setelah itu melaksanakan penanggulangan dari hasil apa yang kita rencanakan, dan tidak lupa yang terakhir selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi hasil. Apakah penanggulangan yang kita lakukan itu sangat efektif atau tidak? Kemudian apabila efektif, maka kita melakukan standarisasi. Tapi kalau tidak, maka kita melakukan PDCA berikutnya. Kemudian biasanya setelah melakukan step-step tersebut, laporan akan dibuat oleh masing-masing grup dan juga akan dipresentasikan di event-event QCC di masing-masing perusahaan. Oke. Step-step PDCA yang umum dilakukan di dalam QCC adalah biasanya plan. Ini kemudian do, check, dan action. Makanya di dalam step-step yang berjalan di QCC pada umumnya adalah PDCA. Kemudian di dalam QCC juga secara umum biasanya memakai 7 quality control tools atau 7 tools, ya. Salah satunya adalah flowchart, kemudian check sheet, Pareto, cost effect diagram atau fishbone, control chart, histogram, dan scatter diagram. Kemudian di dalam beberapa aktivitas Kaizen atau improvement di dalam perusahaan itu kita mengenal dengan istilahnya innovation dan QCC. Nah, kalau innovation itu biasanya dia akan melakukan pergerakan percepatan improvement dengan momentum yang sangat cepat, ya, tapi memerlukan biaya yang sangat tinggi, ya. Tapi kalau dengan
Kaizen, maka Kaizen itu akan ada penaikan yang sangat, landai, tapi dibuat standarisasi, kemudian perbaikan lagi, standarisasi, perbaikan lagi, standarisasi. Itulah perbedaan antara QCC dan, innovation, sehingga dua-duanya sebenarnya sangat berkaitan erat. Kemudian jangan lupa, ke depannya juga ada tantangan industri di mana QCC juga tetap harus dijalankan, tapi industri pasti akan berevolusi yang saat ini mungkin kita mengenal dengan istilahnya 4.0 ya, generasi revolusi 4.0. Mungkin itu materi pengenalan QCC yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.